rencana baru yang mengerikan. Setelah terdesak di Irak dan Suriah, kelompok teroris ISIS berencana memindahkan anggotanya ke Libya. Anggota ISIS kemudian akan diseberangkan melintasi Laut Tengah dengan menyamar sebagai imigran guna menyerang Eropa. Setibanya di daratan Eropa, para anggota ISIS akan membuat kerusuhan di Eropa Selatan dan menyerang kapal dagang. Dokumen yang ditemukan Quilem itu ditulis oleh seorang ahli propaganda ISIS yang diyakini perekrut online guna melakukan teror di Libya sejak tergulingnya Muammar Gaddafi. Sebulan terakhir, ISIS diduga telah merambah Libya dan menciptakan teror, termasuk memenggal 21 warga Koptik Mesir yang menjadi pekerja migran di Libya. ISIS kini menikmati senjata sisa perang Libya, meski sebagian besar persenjataan milik Gaddafi masih dikuasai kelompok pemberontak. Libya hanya berjarak 400 km dari daratan Eropa terdekat dan memiliki garis pantai yang panjang dan berhadapan langsung dengan Eropa. Jumlah imigran ilegal yang berangkat menuju Eropa lewat Libya berjumlah ribuan. Italia sebagai salah satu negara tujuan kewalahan menghadapi pengungsi dari Libya. Sedikitnya 200.000 orang pengungsi dan imigran menyeberangi Laut Tengah untuk mencapai Sisilia dan Pulau Lampedusa. Pemirsa, posisi ISIS makin terjepit di Irak dan Suriah. Pasukan Kurdi dan tentara pemberontak Suriah berhasil merebut ke belasan desa yang sebelumnya dikuasai kelompok teroris ISIS. Pada akhir pekan lalu, pasukan Kurdi merebut 19 desa di pinggiran provinsi Ar-Raqqa di Suriah. Ar-Raqqa merupakan pusat kekuatan sekaligus sering disebut sebagai ibu kota de facto kelompok teroris ISIS. Serangan itu dilancarkan sebagai balasan suku Kurdi dan kelompok pemberontak terhadap teror di Kobani. Saat menguasai kota Kobani di perbatasan Suriah dan Turki, ISIS membantai ratusan warga sipil suku Kurdi. Kemenangan di kota Ar-Raqqa menjadi bukti kekuatan ISIS semakin melemah. Pasukan Kurdi telah merebut 242 desa di Irak dan Suriah yang sebelumnya dikuasai ISIS. Kurdi mampu merebut kekuasaan ISIS berkat bantuan jet tempur koalisi anti-teror pimpinan Amerika Serikat. Kelompok teroris ISIS makin terjepit sejak sebulan terakhir. Serangan jet tempur Yordania didukung dengan pasukan darat Kurdi makin menyulitkan ISIS. Yordania terus menambah gencar serangan udara terhadap ISIS. Yordania telah melancarkan serangan udara sebanyak 86 kali selama 2 pekan ke lokasi logistik dan persembunyian kelompok ISIS. Serangan ini dipimpin langsung oleh Raja Yordania, Abdullah, yang merupakan pilot jet tempur sejak 20 tahun lalu. Yordania melakukan serangan udara intensif setelah video yang menunjukkan pilot yang ditangkap ISIS bernama Muaz al-Kasasabeh dibakar hidup-hidup. Kasasabeh ditangkap kelompok militan setelah pesawat tempurnya jatuh ketika melancarkan serangan udara bersama koalisi yang dipimpin Amerika Serikat. Yordania mengatakan serangan yang dilakukan telah mengurangi kekuatan ISIS sekitar 20%. Fokus serangan ke wilayah Raqqa di Suriah yang dikuasai ISIS. Militan ISIS mengatakan satu dari serangan yang dilakukan Yordania telah membunuh sandera asal Amerika Serikat, Caleb Muller. Sementara itu pasukan ISIS mundur ke beberapa daerah di Aleppo, kota di timur laut Suriah.
ISIS yang kehilangan wilayah karena jatuh ke tangan pasukan pemerintah Kurdi dan Suriah di sejumlah tempat lain di Suriah, terpaksa menarik mundur dari beberapa desa di timur laut Aleppo. Sejak awal Januari 2015, ISIS dipukul mundur dari kota Kobane oleh milisi Kurdi yang didukung serangan udara Amerika Serikat. Pasukan Kurdi Suriah telah menetapkan target untuk mengambil alih kota strategis di perbatasan dengan Turki, Tal Abyad, dari kelompok ISIS. Tal Abyad yang terletak sekitar 85 km dari Kobane adalah sebuah kota Arab dan Kurdi di provinsi Raqqa, Suriah, yang digunakan oleh kelompok ISIS untuk menyerang ke Turki. Setelah 4 bulan pertempuran sengit, pasukan Kurdi dan pemberontak merebut kembali Kobane pada Januari lalu. Sementara itu, tentara Irak akan memulai serangan darat dalam beberapa pekan ke depan. Gencatan senjata terus dikumandangkan, namun pertempuran makin meluas di Ukraina. Korban tewas pun bertambah setiap hari di kedua kubu. Lebih dari 90 tentara Ukraina ditawan dan 82 lainnya masih hilang setelah para pemberontak pro-Rusia menduduki kota Debaltseve. Angkatan bersenjata Ukraina itu mengatakan pihaknya telah mengerahkan pasukan khusus mencari mereka yang hilang dan meminta para pemantau dari Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa membantu menemukan keberadaan mereka. Pasukan Ukraina pekan lalu mundur dari kota Debaltseve sesuai kesepakatan gencatan senjata. Namun para pemberontak mengatakan mereka memaksa pasukan Ukraina mundur setelah terjadi pertempuran dahsyat. Ukraina berulang kali menuding ratusan tentara Rusia beserta senjata canggih membantu pemberontak, namun Moskow tetap membantah. Juru bicara militer Ukraina mengatakan 23 tentara tewas dan 157 lainnya luka-luka selama penarikan pasukan tersebut. Ukraina juga menyatakan menawan puluhan milisi pemberontak di Debaltseve. Namun sebagian besar kota bandar Debaltseve sejak pekan lalu dalam kekuasaan para pemberontak setelah pasukan Ukraina mengundurkan diri. Pasukan Ukraina mulai mundur dari kota bandar Debaltseve pada setelah peperangan sengit terjadi selama berminggu-minggu. Pemirsa, tahukah Anda bahwa ada 5 orang pemimpin dunia yang kerap kali menerima ancaman pembunuhan dari berbagai pihak? Ya, namun kelima pemimpin dunia tersebut berhasil selamat dari berbagai upaya pembunuhan hingga akhirnya meninggal sendiri tanpa harus dibunuh. Pemimpin dunia pertama yang sulit dibunuh adalah Hitler. Siapa yang tak kenal dengan diktator kejam ini? Hitler merupakan pemimpin partai Nazi yang sangat kejam dan tidak pernah segan-segan membunuh siapa saja yang berani menentang kekuasaannya. Bahkan Hitler dikenal sebagai pemimpin yang paling membenci etnis Yahudi. Pada tahun 1921, Hitler pernah ditembaki oleh orang tak dikenal saat sedang berpidato. Kemudian di tahun 1939, lagi-lagi terjadi rencana pembunuhan serupa dengan cara meledakkan mobil yang sedang dikendarai oleh Hitler. Namun usaha yang dilakukan oleh tentara Polandia ini tidak berhasil. Dari sekian banyak rencana pembunuhan terhadap Hitler, tidak ada satupun yang berhasil. Sehingga pada akhirnya sang diktator ini meninggal sendiri dengan cara bunuh diri bersama sang istri di dalam bunker bawah tanah. Pemimpin dunia kedua yang paling sulit dibunuh adalah Fidel Castro. Fidel Castro merupakan pemimpin Kuba yang terkenal atas kediktatorannya. Menurut pengawal pribadinya, Fabian Escalante, Fidel Castro telah mengalami 638 kali aksi pembunuhan. Bahkan segala upaya pernah dilakukan oleh agen CIA, mulai dari meracuni makanan, cerutu yang meledak, hingga menyewa mafia pembunuh.
Namun tidak ada satupun seluruh upaya pembunuhan tersebut yang berhasil membunuh Fidel Castro. Bahkan kekasih Castro, Marita Lawrence, diduga bekerja sama dengan CIA untuk membunuh Castro dengan cara menyelundupkan racun ke dalam makannya. Namun aksinya juga tidak membuahkan hasil dan Castro tetap saja hidup. Pemimpin dunia ketiga yang paling sulit untuk dibunuh adalah Hussein bin Talal. Hussein bin Talal adalah Raja Yordania. Semasa hidupnya, Hussein telah mengalami 12 kali upaya pembunuhan. Namun semuanya tidak ada yang pernah berhasil. Di tahun 1950 hingga tahun 1960 merupakan rentang tahun yang paling berat bagi Hussein. Upaya pembunuhan Raja Hussein juga pernah dilakukan oleh ekstremis Palestina. Pada insiden tersebut, kakek Hussein yaitu Abdullah tewas. Sementara Hussein selamat dari tembakan tersebut karena beruntung peluru yang ditembakkan oleh ekstremis tersebut mengenai medali yang dipakai oleh Hussein sehingga tidak menembus tubuhnya. Pada tahun 1970, lagi-lagi Hussein selamat dari upaya pembunuhan karena ia berhasil keluar cepat dari mobil yang ditembaki oleh pria bersenjata. Hussein akhirnya meninggal di usia yang ke-63 pada tahun 1999 akibat penyakit kanker. Pemimpin dunia keempat yang paling sulit untuk dibunuh adalah Yasser Arafat. Muhammad Abdel Rauf Arafat Al-Qudwa Al-Husaini, atau lebih dikenal dengan nama Yasser Arafat, adalah seorang pemimpin Palestina yang berhasil selamat dari puluhan upaya pembunuhan. Yasser Arafat pernah berhasil lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Israel. Saat itu, Angkatan Udara Israel menyerang dan membom kediaman Arafat. 73 orang tewas di lokasi, namun Arafat berhasil selamat. Yasser Arafat juga pernah selamat ketika pesawatnya jatuh akibat badai pasir di Libya pada tanggal 7 April 1992. Padahal dalam kecelakaan tersebut 2 orang pilot dan seorang insinyur tewas, sementara Yasser Arafat hanya mengalami luka memar. Yasser Arafat akhirnya meninggal dunia di usia 75 tahun. Pemimpin dunia kelima yang paling sulit untuk dibunuh adalah Grigory Yefimovich Rasputin. Rasputin adalah legenda Rusia pada masa-masa akhir dinasti Romanov. Semasa hidupnya ia telah begitu banyak mengalami upaya pembunuhan. Usaha pertama pembunuhan terhadap dirinya terjadi pada tanggal 29 Juni 1914 yang dilakukan oleh seorang wanita. Saat itu Rasputin baru keluar dari gereja dan langsung diserang oleh Konya Guevara, seorang mantan pelacur menggunakan pisau dan mengoyak perut Rasputin. Namun serangan tersebut gagal membunuh Rasputin dan ia kembali pulih seperti semula. Di tanggal 16 Desember 1916, sekelompok bangsawan yang dipimpin oleh Felix Yusupov dan Grand Duke Dmitri dan politikus Vladimir Purishkev mengupayakan dan merencanakan untuk membunuh Rasputin menggunakan racun pada makanannya. Tetapi lagi-lagi, hal ini gagal dan racun tersebut tidak berfungsi pada tubuh Rasputin. Bahkan ia masih bisa bertahan hidup ketika terkena tembakan. Rasputin akhirnya meninggal dunia akibat keracunan setelah melewati begitu banyak percobaan pembunuhan. Ya, kedudukan dan kekuasaan dari sejumlah pemimpin di dunia kerap kali dianggap sebagai ancaman bagi sejumlah pihak. Bahkan 5 orang pemimpin dunia pernah mencatatkan sejarah sebagai korban pembunuhan. Ya, kira-kira siapa sajakah ke-5 pemimpin dunia tersebut? Berikut ulasan selengkapnya. Pemimpin dunia yang tewas terbunuh di urutan pertama adalah Muhammad Anwar al-Sadat.
Presiden ketiga Mesir, Muhammad Anwar al-Sadat, tewas dibunuh pada tanggal 6 Oktober 1981. Sadat dikenal sebagai pemimpin negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Israel. Sadat tewas ketika sedang menghadiri peringatan ke-8 Perang Yom Kippur dengan Israel. 2 buah granat meledak ketika Sadat sedang menyaksikan parade Angkatan Udara Mesir beratraksi. Para penyerang kemudian memberondong peluru ke segala arah hingga menewaskan beberapa diplomat asing dan melukai para tamu undangan lainnya. Upaya penyelamatan Sadat dilakukan dengan helikopter menuju rumah sakit militer. Sadat menghembuskan nafas terakhir 2 jam setelah tiba di rumah sakit. Pemimpin dunia yang tewas terbunuh di urutan kedua adalah Benazir Bhutto. Mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto terbunuh pada tanggal 27 Desember 2007 dalam kampanyenya di kota Rawalpindi, Pakistan. Nyonya Bhutto ditembak di lehernya setelah selesai berpidato di hadapan para pendukungnya. Seorang pria bersenjata yang diduga sebagai pelaku penembakan kemudian bunuh diri dengan meledakkan bom. Bhutto sempat dilarikan ke rumah sakit umum terdekat Rawalpindi, namun dinyatakan meninggal oleh para dokter. Pemimpin dunia yang tewas terbunuh di urutan ketiga adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah pemimpin spiritual dan politik yang memimpin gerakan kemerdekaan India tanpa kekerasan. Mohandas Karamchand Gandhi atau populer dikenal dengan nama Mahatma Gandhi dibunuh di New Delhi, India oleh kelompok radikal Hindu pada tanggal 30 Januari 1948. Gandhi sempat bekerja dengan pengacara di Afrika Selatan. Gelar kehormatan Mahatma disematkan padanya di Afrika Selatan pada tahun 1914. Setelah kembali ke India pada tahun 1915, Gandhi mengorganisir petani dan buruh untuk melakukan protes atas diskriminasi dan pajak tanah yang tinggi. Dia menggerakkan aksi protes menentang kebijakan Inggris di India pada tahun 1919. Pemimpin dunia yang tewas terbunuh di urutan keempat adalah John F. Kennedy. John F. Kennedy tak pernah menyangka bahwa hari Jumat tanggal 22 November 1963 pukul 12.30 waktu Dallas, Texas, Amerika Serikat menjadi saat terakhirnya. Dari mobil kap terbuka yang membawanya, Presiden Amerika Serikat tersebut sibuk melambaikan tangannya sambil tersenyum lebar ke arah warga yang berkerumun menyambutnya. 3 buah peluru menerjang tenggorokan dan kepala Kennedy. Warga yang berkumpul di sekitar mobil kap terbuka yang membawa rombongan VVIP langsung tiarap dan berteriak saat mendengar suara tembakan. Sementara warga lainnya berlarian mengejar kendaraan Kennedy dan berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Pemimpin dunia yang tewas terbunuh di urutan kelima adalah Yasser Arafat. Yasser Arafat meninggal dunia pada tanggal 11 November 2004. Setelah beberapa minggu menjalani perawatan di rumah sakit militer Perancis. Pemimpin Palestina Yasser Arafat diketahui meninggal karena diracun. Sebuah operasi intelijen yang dijalankan oleh Mossad melalui orang-orang terdekatnya, termasuk istrinya Suha dengan memasukkan racun polonium hingga menyebabkan Arafat tewas. Para ilmuwan asal Swiss pada bulan November 2013 menemukan bukti racun dari sisa jenazah pemimpin besar Palestina Yasser Arafat. Dalam tubuh mantan pemimpin organisasi pembebasan Palestina tersebut ditemukan isotop radioaktif polonium-210 yang bersifat racun dalam kadar yang jauh di atas normal. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, sejumlah informasi dari mancanegara lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Kabar Dunia.
Hadir dan ikuti Fun Walk 8 Maret di lapangan Tegalega, Bandung. Rebut door prize dan hadiahnya. Informasi Pesta Rakyat. Hadas itu sifatnya maknawi, ya, abstrak. Iya. Sedangkan najis itu material. Allah tuh sering posisikan dirinya sebagai yang maha penolong, bahkan yang sudah di dalam neraka sekalipun. Tuh. Apalagi di dunia. Siapa yang menggunakan akal untuk bersyukur kepada Allah, untuk mengenal Allah, itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Jadi ibadah itu bukan menyogok Tuhan supaya masuk surga. Yang memasukkan kita surga, kata Rasulullah, ialah kasih sayangnya Tuhan. Butiran ilmu, TV One memang beda. Sejarah mencatat mereka sebagai petarung-petarung pemberani. Kombinasi antara seni bertarung, mental, dan kekuatan. Laga-laga fenomenal di akhir pekan. Boxing Legend di TV One memang beda. Sekarang kita berada di jalanan yang sedikit bumpy. Suspensinya cukup lumayan nyaman. Seperti SUV lainnya, mobil ini dapat dimasuki atau ditumpangi dengan 5 penumpang dan masih terasa duduk dengan nyaman. Kita berada di arena modifikasi otomotif yang digabung dengan rave party. Saksikan Auto One di TV One memang beda. Ragam kekayaan, bela diri Nusantara. Olah gerak penuh makna filosofi kehidupan. Jejak pendekar di TV One memang beda. TV One memang beda. Tak sekedar menemani sarapan Anda atau menepis kejenuhan di tengah kemacetan jalan raya. Apa kabar Indonesia Pagi? Senantiasa menyajikan beragam informasi yang komprehensif. Sahabat setia, mencerdaskan Anda. Apa kabar Indonesia Pagi? TV One memang beda. Anda kembali di Kabar Dunia, pemirsa. Sekarang ini kita akan hadir dengan kabar dari dunia olahraga ya, di mana Akademi Chelsea berhasil mendominasi dunia sepak bola muda dalam beberapa tahun terakhir ini. Salah satu siswa Akademi Chelsea